Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita pada hari ini dapat bertemu lagi dengan kalian siswa-siswi kelas 12 dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, tema pada hari ini, pertemuan yang kedua, meneruskan tema yang minggu kemarin, masih tetap di dalam surah Ali Imran. Pada minggu kemarin yaitu surah Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang berpikir kritis. Pada hari ini yaitu surah Ali Imran ayat 159 dengan tema yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Sebelum dijelaskan isi kandungannya, sebaiknya dibaca terlebih dahulu Quran surah Ali Imran ayat 159. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang paddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 159 yang barusan kita baca. Penerapan tajwid, Fabima itu dibacanya mad tabi'i. Apa alasannya? Yaitu patah diikuti alif. Fabima itu patah, di sananya ada alif. Jadi dibacanya mad tabi'i. Rahmatim mina. Rahmatim itu idgham. Idghamnya idgham biguna. Kenapa? Tanwin diikuti huruf mim. Linta ihfa. Nun sukun diikuti huruf ta. Paddon ghalido idhar. Tanwin diikuti huruf ghain. Lang paddu ihfa. Nun sukun diikuti huruf pa. Min haulik idhar. Nun sukun
diikuti huruf H. Anhum wastaghfir. Anhum wastaghfir. Itu idhar syafawi. Mim sukun diikuti huruf waw. Bil amri qamariyah atau alif lam qamariyah. Alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Alallahi lam tafhim. Lam jalalah datang setelah patah. Al mutawakkilin, yaitu mad arid sukun. Mad tabi'i diikuti huruf-huruf hidup lalu dibaca waqaf. Itu dengan penerapan tajwidnya. Sekarang arti kata. Babima rahmatin, karena kasih sayang atau rahmat. Minallahi, dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Lahum, kepada mereka atau untuk mereka. Padon, kasar dalam perkataan. Padon, kasar dalam perkataan. Ghalidul qalbi, keras hati. Lang padu, niscaya mereka bubar, menjauh. Minahaulik, dari hadapanmu atau sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir, dan mintakanlah ampunan. Wasawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Bil amri, dalam segala urusan. Faiza, maka apabila ajamta, kamu bertekad bulat. Patawakal, maka bertawakallah. Yuhibbu, mencintai. Al mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Itu arti kata, per kata. Sekarang coba arti keseluruhannya, yang artinya begini. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Siswa, siswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang barusan kita baca dengan artinya, yaitu surah Ali Imran ayat 159. Sekarang bagaimana Pak asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayat 159 dalam surat Ali Imran? Seperti kemarin surah Ali Imran ya
dinamakan surah Ali Imran itu, surah Ali Imran merupakan surah Madaniyah yang turun setelah surah Al-Anfal. Dinamakan surah Ali Imran karena di dalam surah ini disebutkan kisah keluarga Imran, ayah Maryam, ibu kandung Isa alaihissalam. Bersama surah Al-Baqarah, keduanya disebut Aj-Jahrawan. Karena apa? Karena kedua surat ini memberi petunjuk bagi pembacanya kepada kebenaran dengan cahaya agung. Siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, asbabun nuzul, sebab-sebab turun surah Ali Imran ayat 59, yaitu Said Qutb dalam tafsir Bi Jilalil Quran menjelaskan, ketika perang Uhud, semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang, terutama mereka yang tidak ikut perang Badar. Namun barisan mereka mengalami guncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah sebelum perang mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesudah itu, saat perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah SAW, yakni pasukan pemanah yang telah diinstruksikan untuk tetap di atas bukit sampai ada perintah untuk turun. Kaum muslimin yang semula menang pun kemudian terpukul. Bahkan sebagiannya meninggalkan Rasulullah SAW yang dikepung pasukan musuh. Hanya sejumlah sahabat yang bertahan melindungi Rasulullah SAW. Sementara barisan yang lain porak-poranda dihantam musuh. Ayat ini turun untuk menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah SAW dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, lemah lembut, pemaaf, musyawarah, dan tawakal. Itu diantaranya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Ali Imran ayat 159. Sekarang bagaimana Pak tafsir surah Ali Imran ayat 159? Kami akan memaparkan beberapa poin, dimulai dari redaksi ayat dan artinya. Kemudian diikuti dengan tafsirnya yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir tersebut. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi hati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka.
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itu dari Quran surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama, lemah lembut rahmat Allah. Poin pertama dari surah Ali Imran ayat 159 ini adalah karakter lemah lembut Rasulullah SAW adalah karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut. Ayat ini menyatakan sifat lemah lembut itu disebabkan karena rahmat Allah. Yakni sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka. Tiada lain hal itu dijadikan Allah buatmu sebagai rahmat untukmu dan untuk mereka. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya. Said Qutb menjelaskan, manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang. Wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan, itu semua ada pada diri Rasulullah SAW karena rahmat dari Allah. Penjelasan Said Qutb itu mengisyaratkan sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap muslim. Terlebih lagi jika ia seorang pemimpin. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zujail mengutip hadis yang artinya begini, tidak ada sikap lemah lembut yang lebih dicintai oleh Allah dari sikap lembut dan murah hati seorang pemimpin, dan tidak ada sikap kasar lagi angkuh yang lebih dibenci Allah dari sikap kasar dan arogan seorang pemimpin. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, nomor kedua, sikap kasar menjauhkan. Poin kedua dari surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan akibat bersikap kasar dan lagi keras. Ulangi. Poin kedua dari surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan akibat bersifat keras lagi kasar. Walau kunta paddon ghalidul qalbi lang paddu min haulik. Sekiranya kamu bersifat keras lagi hati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kata padon berasal dari kata al-padun yang artinya adalah keras. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar
dalam berbicara. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya. Sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukainya. Kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia. Jika ada pemimpin yang kata-katanya kasar dan hatinya keras, manusia akan menjauhinya. Walaupun ada yang mendekat, mereka mendekat bukan karena cinta, tapi karena takut dan terpaksa. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang agung. Beliau tidak pernah marah karena persoalan pribadi. Terang Said Qutb tak pernah sempit dadanya menghadapi kelemahan mereka selaku manusia, dan tak pernah mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, bahkan memberikan segala yang beliau punya, kesantunan, kesabaran, kebijakan, kelemah lembutan, dan cinta kasih sayangnya yang mulia senantiasa meliputi mereka. Siswa-siswi yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, nomor ketiga, seni memaafkan dan sikap demokratis. Poin ketiga dari surah Ali Imran ayat 159 ini, perintah untuk memaafkan dan memohonkan ampun serta bermusyawarah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Meskipun sebagian kaum muslimin berbuat salah, Allah memerintah Rasulullah SAW untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampun kepada Allah. Allah juga memerintahkan untuk mengajak mereka bermusyawarah. Islam menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan, sehingga Rasulullah SAW sendiri melakukannya, tegas Said Qutb dalam tafsir Fi Jilalil Quran. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka. Saat perang Badar, Rasulullah bermusyawarah meminta pendapat para sahabat tatkala yang akan mereka hadapi adalah tentara kafir Quraisy, bukan lagi kafilah dagang Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun menyatakan kesiapannya untuk berperang bersama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak para sahabat bermusyawarah. Apakah menghadapi musuh dengan menyambutnya di luar Madinah atau bertahan di Madinah? Ketika perang Ahzab juga Rasulullah SAW mengajak musyawarah terkait strategi pertahanan. Ketika perjanjian Hudaibiyah juga musyawarah. Begitu banyak contoh musyawarah Rasulullah SAW dan sahabat dalam sejarah. Sehingga dalam istilah modern, Rasulullah sangat demokratis, tidak otoriter dalam memutuskan sesuatu. Beliau mengajak para sahabat musyawarah, kecuali dalam hal yang telah ditetapkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pentingnya musyawarah atau syura. Buaya Hamka ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 159 ini membuat subjudul syura sebagai sendi masyarakat Islam. Panjang lebar beliau menjelaskan contoh-contoh musyawarah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan syura Islam itu hampir sama jugalah dengan pertemuan demokrasi pada kota-kota Yunani purbakala. Demokrasi sudah ada sejak semula. Tiap kota memiliki demokrasi sendiri dan semua orang berhak menghadiri pertemuan serta mengeluarkan pendapat. Kemudian demokrasi itu pun boleh berkembang menurut perkembangan zaman dan tempat, ruang dan waktu, tulis Hamka dalam tafsir Al-Ajhar. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, nomor 4, tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Pada poin keempat dari surah Ali Imran ayat 159 ini adalah perintah untuk bertawakal, terutama setelah musyawarah. Faiza ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu tak membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ketika menafsirkan firman Allah ini, Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Inilah yang diperintahkan Allah. Jika musyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya. Jangan menyalahkan musyawarah jika ada yang tidak sesuai dengan harapan, sepanjang sudah menjadi jalankan hasil musyawarah itu. Misalnya, musyawarah menjelang perang Uhud memutuskan pasukan Islam menghadapi pasukan kafir Quraisy di luar Madinah. Ketika kaum muslimin kalah dan sekitar 70 sahabat syahid,
Orang munafik menyalahkan hasil musyawarah itu dan mengungkit pendapat mereka untuk bertahan di Madinah. Padahal mereka ingin perang di Madinah agar tidak kelihatan ketika tidak ikut berperang. Dan nyatanya kaum munafik itu memang tidak meneruskan perjalanan ke Uhud, berbalik pulang ke Madinah. Sedangkan Rasulullah SAW, meskipun pendapatnya juga ingin menghadapi musuh dengan pertahanan kota di Madinah, beliau mengikuti keputusan musyawarah yang menyepakati musyawarah menyambut musuh di luar Madinah. Meskipun kemudian pasukan Islam kalah dalam perang Uhud itu, Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan musyawarah dan tidak pernah mengungkit pendapat beliau. Tawakal inilah yang membuat seorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah dan tidak mengungkit pendapatnya yang ditolak saat musyawarah. Dan orang yang tawakal dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsir surah Ali Imran ayat 159. Selanjutnya, apa kandungan surah Ali Imran ayat 159? Berikut ini isi kandungan surah Ali Imran ayat 159. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Karena lemah lembut itu dari rahmat Allah. Seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Sebaliknya, membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Mereka akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah, dan tawakal. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Demikianlah surah Ali Imran ayat 159. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita memiliki akhlak mulia, terutama lemah lembut, pemaaf, dan suka bermusyawarah, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini yang kedua kalinya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.